Masih Dunia Lain kembali ke kota Solo. Sebuah kota yang dipenuhi peninggalan kejayaan peradaban masa lalu dan juga menyimpan banyak fenomena. Berdiri semenjak abad 17, bangunan yang telah lama kosong ini pada awalnya didirikan sebagai tempat tinggal dari keluarga keraton. Semenjak dibangun, bangunan ini memang dipenuhi oleh misteri. Berbagai cerita yang beredar membuat penasaran tim Masih Dunia Lain untuk berpetualang menelusuri bangunan tersebut. Lembab serta pengap sangat terasa ketika kita memasuki satu persatu setiap ruangan di bangunan ini. Di dalam dapur tua yang menjadi pusat energi dari bangunan ini, terdapat sebuah pohon yang tumbuh dengan liar sampai menembus atap. Menurut kesaksian, penjaga di sana tak ingin mengusik keberadaan sosok tinggi besar dan berbulu yang konon telah lama menghuni pohon tersebut. Cerita tentang pemunculan sesosok wanita berkebaya yang berkeliaran di area bangunan berkembang luas di masyarakat. Adanya sesosok putih terbungkus kain kafan yang berkelebat. Suara dentingan gelas yang tak diketahui dari mana asalnya, serta suara kucuran air keran yang ternyata datang dari arah kamar mandi yang sejak lama tak lagi berfungsi. Jadi cerita gaib lainnya yang ada di dalam bangunan ini. Banyaknya energi gaib yang terus mengitari bangunan membuat tak seorang pun betah berada di dalamnya. Interaksinya membuat setiap orang yang menginjakkan kaki di bangunan ini bergidik. Akankah peserta uji nyali kita kali ini bertahan? Lihat ada. Astagfirullahaladzim. Tersimbol oleh fenomena alam, seakan menyiratkan adanya eksistensi makhluk gaib di lokasi ini. Bersama kita akan menguak segala fenomenanya. Saya Rudi Kawilarang di Masih Dunia Lain. Di kota ini Pak Waribi memang banyak sekali ya bangunan-bangunan tua yang etnik, maksudnya dari bentuknya. Di kota Solo ini banyak sekali bangunan-bangunan tua yang ada kaitannya dengan keluarga kerajaan Keraton Solo. Kalau bangunan sendiri udah sangat lama dan di sini ada beberapa ya tempat yang energinya sangat kuat. Mungkin kita akan coba lebih jauh Pak Warga. Jadi kalau kita lihat di situ ada penghuni juga, itu yang bentuk fisiknya perempuan. Di pohonnya. Ini di pohon. Hanya selalu burungnya mengikuti. Ya. Ini. Itu mengitari, itu memang burung itu dimanapun pertanda-pertanda bahwa di situ gaib itu bereaksi, burung seperti ini pasti mengikuti. Ada suara. Ada yang ketawa di dalam. Iya. Masuk tadi saya juga dengar, cuma juga dengar asam itu.
Tadi suaranya sendiri energinya perempuan juga sepertinya Pak Waribi. Benar ya. Yang suara ketawa tadi itu Assalamualaikum. memang berinteraksi dengan suasana yang ada di sini, dengan kita masuk di sini. Ini kan energi langsung ada reaksi. Nah, seperti orang dorong-dorongan yang posisi yang kalah otomatis kan mungkin dengan gelitikan ketawa, dengan jeritan di situ. Mas Rudi, jarak Anda tidak terlalu jauh dengan makhluk astral. Sosoknya sendiri Laki-laki. laki-laki. Ini kalau berinteraksi nanti bentuknya pasti bayangan putih. Nah, itu seperti dari yang ada di sini. Nanti bisa kita buktikan dengan peserta uji nyali kita. Nanti posisi yang sebelah sini kalau kelihatan pasti sosok yang putih. Sekilas kalau memandangnya nggak begitu lama, itu bisa dibilang seperti bentuk pocong. Mbak Citra, ya selama kita memasuki ruangan ini ya, apa saja yang Mbak Citra coba ungkapkan dari areal bangunan tua ini? Di sini magnetik dari makhluk astral, energi tarikan dan gravitasi tanahnya sendiri juga memiliki energi yang besar ya Pak ya dari dalam tanahnya sendiri, dan itu sangat mempengaruhi energi makhluk astral yang tinggal di daerah sini juga. Itu dia kenapa kalau mereka bisa mungkin nanti pada saat uji nyali ada interaksi yang sangat kuat, entah itu suara, entah itu visual penampakan, gerakan sesuatu, itu juga dikarenakan kondisi alam. Ya, mempengaruhi dari siapapun yang ada di dalam ini. Ya. Dalam ruangan. Baik Pak Waribi, ini akan menjadi titik Ya, nanti kita di sini akan uji nyali di sini. Satu titik untuk uji nyali kita. Karena kita mendengar suara juga berasal dari dalam ruangan sini. Dan kita melihat bahwa energi sudah ada posisi di sini, di kiri, di kanan. Nah, itu nanti supaya ada reaksi pertemuan. Ya, terima kasih Pak Waribi, Mbak Citra atas penelusuran ini, dan kita kembali ke control room. Saya akan menjemput peserta. Ya. Oke, Mari. Pemirsa, malam hari ini kita sudah mendatangkan seorang pria pemberani yang ingin menguji nyali di lokasi ini. Mas Sarwanto, apa yang membuat Anda ingin mengikuti uji nyali ini? Ya, saya pengen mencoba aja. Katanya ada sisi dunia lain selain manusia itu, dan saya ingin mencoba itu sekedar mencoba aja, Mas. Apakah selama ini Anda tidak meyakini akan sisi lain itu? Ya, meyakini sih meyakini, cuma selama ini belum pernah yang namanya itu diketahui. Berinteraksi Dengan mereka ini. Iya. Mas Sarwanto, Iya. saya akan langsung mengantar Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Siap. Mari. Uji nyali ini akan Anda jalani selama 2 malam di tempat ini. Dan Anda ditugaskan untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di ruangan ini. Sambil menunggu, Anda bebas melakukan apa saja. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda. Ada di sini. Dan juga 1 batang lilin. Karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya saat Anda berada di tempat ini. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Kita lihat di depan. Ya, ada di bawah. Hati-hati, dan di belakang Anda. Dan kami menyarankan agar Anda tidak bergerak di luar dari jangkauan kamera kami. Apabila Anda merasakan sesuatu, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat menghadapinya, silahkan melambaikan tangan ke kamera. Maka kami akan segera menjemput Anda. Mas Sarwono, kami juga menambahkan helm berkamera, sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Kita
Kita sudah mendengar suara gong. Tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan silahkan uji nyali. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Di belakang kamar persis saya melihat kayak ada suara harimau. Assalamualaikum, yang Assalamualaikum. Kayak ada orang yang buka pintu. Astagfirullahaladzim. Depan pintu tadi yang dadu kayak orang berjalan, ada sesuatu yang jatuh warna merah, entah itu apa. Assalamualaikum. Ada yang memegang tangan kiri saya di samping ini. Seperti ada yang memegang dari tubuhnya. Ini memang agak sedikit sensitif ya mungkin ya. Ya memang dengan ruangan yang seperti itu, baik suara maupun pergesekan satu energi itu sangat sensitif sekali. Maka itu harusnya kalau mau interaksi secara maksimal itu dia harus posisi duduk, otomatis energi yang ada di situ nanti semakin padat istilahnya ya. Baiklah Mbak Citra, aura dari diri peserta sendiri ya yang agak sedikit sensitif nih. Ini berwarna apa auranya? Ke coklat sih, lebih banyak ke coklat kemerahan. Kondisinya sekarang coklat kemerahan ini adalah dia sikap berhati-hatinya ini sangat tinggi sekali. Itu dia juga kenapa self defense yang dilakukan, pertahanan dari dalam dirinya sendiri. Dia bergerak, berjalan mondar-mandir. Dari awal masuk pun dia tidak mau duduk karena dia tahu sekali dia duduk dia akan banyak menerima interaksi seperti yang dijelaskan Pak Waribi juga, Mas. La ilaha illallah. Di belakang ada sesuatu kayak benda jatuh dari atas banget, mengenai lantai kayak semacam batu, keras bunyinya. Astagfirullahaladzim. Ada bayangan putih dari kiri ke kanan, persis di depan saya, tapi entah apa. Monggo. Ruangan sini kayak ada suara macam gamelan teng teng, tapi nggak tahu apa soalnya tertutup ruangannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dari atas ada suara la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dari tadi suara yang kurang enak di pikiran dan hati saya itu di belakang. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kali seperti benda yang berantakan di dalam ruangan uji nyali. Ya, di situ memang sebenarnya energi-energi yang ada di situ atau makhluk astral istilahnya di situ banyak sekali. Dia kan juga mengusik supaya dari uji nyali itu segera keluar dari situ. Ya, kalau untuk benda-benda yang jatuh itu sendiri itu bisa dikategorikan salah satu interaksi yang dilakukan oleh makhluk astral yang kita sebut sebagai poltergeist. Jadi poltergeist ini adalah jenis makhluk astral yang mereka bisa melakukan menyentuh benda, menyentuh manusia ataupun melakukan suara. Bisa saja juga mendorong gitu dia. Tapi kondisinya mereka ini masih step awal memberitahu kepada peserta untuk mungkin untuk menguji nyali dari peserta sendiri seberapa jauh sih keberaniannya. Dari depan saya melihat kurang lebih 4 meter ada bayangan hitam duduk dari tadi. Assalamualaikum. Waktu yang ditentukan sudah berakhir. Dan saya akan menyebut peserta. Bagaimana? Anda merasakan apa di malam pertama ini? Banyak di depan pintu ini yang sering saya dengar. Terus yang di sini ini ada orang mandi. Mandi? Iya. Cuma aku ngeliatin gini nggak ada. Baik, Mas Arwanto, kita akan membahas apa yang sudah Anda alami di sini, di ruang kontrol sebelum uji nyali malam kedua. Ya, mari sekarang. Mas Sarwanto, bisa Mas Sarwanto jelaskan selama berada di lokasi uji nyali? Ya, setahu saya dari pertama itu kan di luar saya dingin, terus begitu masuk lampu mati itu udara berbalik arah. Yang semula dingin itu panas banget. Terus dari belakang itu kayak ada orang lari gitu, terus ada alat musik kayak gamelan tradisional itu. Kalau suara gamelan itu memang di dalam itu ada. Di situ bukan dulu untuk berlatih gamelan enggak, tapi musik seperti nyetel recording gitu ya. Dulu si penghuni atau pemiliknya ini senang mendengarkan lagu-lagu gending-gending Jawa. Sebenarnya memang di situ makhluk-makhluk yang ada di situ ada beberapa kelompok ya, ada beberapa golongan juga. Memang di dalam itu kalau orang Jawa mengatakan itu yang genderuwo. Baik, kita akan preview sedikit mengenai benda yang seperti berantakan, yang seperti jatuh berantakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dari atas. Bendanya sangat-sangat seperti berat sekali ya? Ya, kayak apa? Sebesar bola kaki itu jatuh dari atas tapi kok ngenai lantai gitu loh. Dak gitu tapi benda itu keras. Sangat keras, seolah-olah itu kalau batu bukan, keras lagi kayak besi gitu loh. Ya, seperti itu. Sebenarnya kondisinya interaksi yang dilakukan makhluk astral ini adalah ingin berkomunikasi dengan peserta, tapi karena keterbatasan dari kemampuan
spiritual itu juga sangat pengaruh juga. Mereka melakukan interaksi seperti membunyikan audio fenomena seperti itu juga. Mereka ingin tahu reaksi dari peserta juga. Ada satu pertanyaan lagi. Mas Arwanto mendengar suara harimau? Iya, itu di belakang tuh Mbak. Itu jelas sekali seperti apa, geraman atau? Jadi kayak apa ya, kayak orang tidur yang mendengkur tapi kok kayak suara harimau. Sebenarnya memang salah satu mitos dan juga beberapa saksi mata yang memang ada di sini, memang sosok harimau itu sendiri memang ada, Mas Rudi. Semua fenomena atau rekaman-rekaman aktivitas yang dulu itu sudah muncul semua seperti gamelan. Kalau harimau itu memang dulu disengaja ditanam di situ untuk pagar keamanan. Membentengi wilayah ini. Mas Arwanto, di sini juga kita melihat sekali di mana Anda sempat berkomentar seperti ada sosok makhluk tinggi besar di depan Anda. Iya. Gambar kami menjadi tidak fokus. Kita akan lihat ya. Dari depan saya melihat kurang lebih 4 meter ada bayangan hitam duduk dari tadi. Jadi seandainya memang ada sosok ya Pak Waribi ya, itu akan mengganggu fokus dari kamera ya? Ya jelas itu mempengaruhi, karena energi itu seakan-akan menjadi penghalang dari sinar yang dipancarkan dari kamera. Itu juga sangat pengaruh sekali. Jadi kadang-kadang makhluk astral itu kan awalnya mulai berbentuk seperti orbs. Orbs itu kan juga energi yang sangat aktif, yang kalau kita penelusuran itu selalu ada penampakan di kamera. Dan ini kalau kita misalnya ambil foto sendiri di hadapan kamera, mungkin akan ada orbs yang menutupi kamera itu sendiri. Nah, orbs itu sendiri akan bisa berubah menjadi ektoplasma yang akan memvisualisasikan dirinya menjadi sosok yang seperti dilihat oleh Mas Arwanto. Bagaimana Mas Arwanto, setelah kita membahas uji nyali di malam yang pertama, Anda sudah siap dengan malam kedua ini? Ya, insya Allah saya siap. Terima kasih Bapak Waribi, Mbak Citra. Baiklah Mas Arwanto, saya akan langsung mengantar Anda ke lokasi sekarang. Siap. Mari. Sama seperti malam sebelumnya, di malam kedua ini kembali Anda ditugaskan untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Gong sudah berbunyi, tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silakan beruji nyali. Assalamualaikum. Kayak ada suara di samping kiri saya, tapi di dalam kayak ada suara wanita merintih. Ada suara di atas saya kayak orang jalan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada
suara di belakang kayak orang membuka pintu. Belakang nggak ada pintu. Entah suara dari mana. Assalamualaikum. Barusan saya melihat dari pintu kanan saya, di dekat jendela ada sesuatu keluar, bayangan hitam, entah itu apa. Monggo. Assalamualaikum. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada yang mengetuk jendela di belakang tapi entah tidak kelihatan, soalnya gelap banget. Dan saya juga nggak berani ke situ soalnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Waribi, Mbak Citra, bagaimana perbandingan antara malam pertama dan malam kedua di uji nyali ini? Kalau melihat dari uji nyalinya, ini memang tingkat kegelisahannya sangat tinggi. Tapi memang interaksi yang bermunculan memang lebih besar ya. Di malam kedua? Iya, di malam kedua ini lebih besar. Dan kita bisa lihat sendiri banyak sekali audio fenomena yang terjadi, tidak hanya benda-benda jatuh atau suara ketukan di jendela. Dan aktivitas itu banyak terjadi di ruangan depan dari peserta, di belakang, dan kemudian di arah belakang yang ada jendela dan pintu ke arah belakang. Udaranya semakin dingin. Assalamualaikum. Ada orang jalan persis. Assalamualaikum. Ada orang yang mengetuk, tapi bukan mengetuk jendela entah. Dan siapa saya juga nggak berani melihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Saya melihat ada. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di belakang jendela kayak ada semacam pocongan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Monggo. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari masuk. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang ada pintu kayak kebuka, padahal nggak ada pintu, adanya cuma jendela 3. 1, 2, 3 tapi gelap. Dan saya nggak mungkin masuk. Astagfirullahaladzim, ada hantu yang tadi ya saya lihat mungkin. Astagfirullahaladzim, sebuah bayangan putih. Assalamualaikum. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara harimau. Astagfirullahaladzim, jendela terbuka, sesuatu ada pocongan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga bisa lihat Mas Rudi, peserta tadi beberapa kali pada saat dia mendengar ketukan di jendela dan dia melihat ada siluet seperti bayangan putih tersebut, dia kagetnya itu benar-benar kaget. Itu saya rasakan dari sini secara remote viewing sendiri, jantungnya itu detaknya itu kencang sekali sampai dia berusaha untuk kembali fokus lagi. Saya merasakan ada orang mandi di depan saya menghadap, tepatnya di dalam kamar ini. Cuma saya juga nggak berani melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Monggo pinara. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara kayak orang mandi,
tapi habis itu kayak ada suara harimau, dan habis itu kayak ada suara astagfirullahaladzim, kayak benda jatuh tapi keras. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari. Monggo. Saya merasakan gak enak di mulut. Assalamualaikum. Ada suara harimau di kiri saya di dalam pintu. Kayak ada orang yang sesuatu harimau apa entah itu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada orang yang sesuatu harimau apa entah itu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Energi mana yang lebih kuat Pak Waribi? Antara dari dalam lokasi nyali atau dari luar? Karena di luar peserta kembali seperti malam pertama mendengar beberapa kali seperti ada suara orang mandi dan suara harimau. Iya. Kalau suara yang dari luar itu di belakang dia itu kan ada kebun kosong ya. Di situ munculnya dari suara sosok harimau. Tapi kalau yang di dalam itu di samping itu di situ yang sangat aktif, makhluk-makhluk yang mempengaruhi dari uji nyali. Suara yang ditimbulkan dengan suara orang mandi ini sosok yang perempuan ya, yang lebih banyak dominan di sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mari. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan kayak ada yang memegang tangan kananku ke arah selatan, ke arah depan, tapi cuma sebentar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa perbedaan yang Anda rasakan antara malam pertama dan malam kedua di lokasi ini? Malam pertama itu nggak ada yang suara-suara kelihatan itu, nggak ada, cuma suara-suara. Yang belakang itu tadi ada jendelanya buka. Yang hari kedua ini yang menakutkan, ada penampakan kayaknya gitu loh. Ya cuma beraninya di sini Mas. Aku melihat kayak jendelanya tuh buka. Di sebelah mana? Di sebelah jendela di tengah itu ada jendelanya. Saya lihat kan gelap Mas. Jendelanya itu seolah-olah kayak kebuka terus ada terbuka putih-putih. lebar. Iya, kebuka segini ya, kayak 3/4 gitu, terus tak lihatin kayak putih-putih gitu. Tapi sebelum ada pintu terbuka itu, apa jendela terbuka itu ada suara jedor gitu. Ya ada astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Yang di bawah ini yang paling aku takut Mas. Ada apa Mas? Ada kayak orang nyapu, apa ya, kayak orang nyapu tapi kayak orang duduk nggak bisa jalan itu loh, apa? Iya, kayak nyeret. Ya Bapak Waribi bisa menerangkan mungkin fenomena yang terjadi di lokasi uji nyali kita. Ya disitulah memang dari ada beberapa makhluk dari beberapa penjuru di sini yang menginteraksi, dan kebetulan dari Mas Harwanto sendiri bisa mengendalikan keadaan. Ya Mas Harwanto, Anda telah berhasil menjalankan uji nyali ini selama 2 malam penuh di tempat ini. Dan atas keberhasilannya, maka Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Namun yang terpenting, kami semua di sini menyatakan Anda sebagai seorang pria yang betul-betul mempunyai nyali besar. Kami semua mengucapkan terima kasih kepada Mas Harwanto.